Inilah alasan kenapa kita percaya dengan Islam. Ada banyak bukti kebesaran Allah dan kebenaran Al-Quran yang telah ditemukan oleh para ilmuwan dan sains modern. Bahkan, tidak sedikit para ilmuwan yang memeluk agama Islam setelah melihat dengan sendirinya tentang kebenaran Al-Quran. Ada beberapa kejadian ilmiah yang sudah tertulis dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu dan terbukti benar seiring dengan perkembangan teknologi. Fakta keilmiahan Al-Quran ini dapat dibuktikan dengan ilmu sains yang saat ini telah berkembang pesat. Bukti kebenaran Al-Quran yang pertama, yaitu fakta api di dasar lautan. Api di dasar lautan pernah ditemukan oleh beberapa orang ahli geologi asal Rusia bernama Anatol Subagovic dan Yuri Bogdanov, dan ilmuwan asal Amerika Serikat bernama Ronald Klin ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami. Di sana, ternyata terdapat lava cair yang mengalir dan memiliki suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Namun, hal itu tidak cukup untuk memanaskan air laut karena volume air lautnya yang sangat besar, begitu juga air laut yang tidak dapat memadamkannya. Al-Quran juga sudah menyebutkan tentang fakta api di dasar lautan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi bukit, dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut, yang di dalam tanah ada api." Quran Surah At-Tur ayat 1-6. Adapun bukti kebenaran Al-Quran yang kedua, yaitu fakta dasar lautan yang gelap. Perlu diketahui, manusia itu tidak mampu menyelam di laut pada kedalaman lebih dari 40 meter tanpa peralatan khusus. Pada kedalaman 200 meter, di sana hampir tidak ada cahaya, sedangkan pada kedalaman 1 kilometer sudah dipastikan tidak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap baru dapat diketahui ketika umat manusia sudah memiliki teknologi modern. Namun ternyata, Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan semenjak ribuan tahun lalu sebelum teknologi modern itu ditemukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak di atasnya lagi terdapat awan, gelap gulita yang tindih bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun." Quran Surah Nur ayat 40. Adapun bukti kebenaran Al-Quran yang ketiga, yaitu sungai di dasar laut. Fenomena sungai di dasar laut ini pernah ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Perancis bernama Jacques-Yves Cousteau. Di mana, dia berhasil menemukan air tawar yang mengalir di antara air laut yang asin di dasar lautan. Sekelompok penyelam juga telah menemukan sungai bawah laut, lengkap dengan pepohonan dan dedaunan yang mengalir di dasar laut. Sungai bawah laut ini telah ditemukan di Meksiko, tepatnya di bawah laut Meksiko yang saat ini dikenal dengan nama Cenote Angelita, tetapi lebih dikenal sebagai sungai di laut. Fenomena ini juga terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus." Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Adapun bukti kebenaran Al-Quran yang keempat, yaitu teori Big Bang. Ilmuwan setuju bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan bagaimana alam semesta ini muncul menjadi ada. Sebelum Big Bang, tak ada yang disebut sebagai materi. Dari kondisi ketiadaan, di mana materi, energi, bahkan waktu pun belum ada. Namun hal ini baru saja ditemukan oleh ahli fisika modern, di mana sensor yang sangat peka pada satelit ruang angkasa NASA berhasil menangkap sisa radiasi ledakan Big Bang. Penemuan ini adalah bukti terjadinya peristiwa Big Bang yang merupakan penjelasan ilmiah untuk sebuah fakta bahwa alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah menjelaskan peristiwa Big Bang ini dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Adapun bukti kebenaran Al-Quran yang kelima, yaitu fakta dua air laut yang tidak menyatu. Ada fenomena unik tentang air laut yang tidak menyatu. Ketika dua lautan ini bertemu, tetapi airnya mempertahankan sifat individu seperti suhu, warna, dan kepadatan. Di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan, bahwa ada dua laut yang saling bertemu namun di antaranya memiliki batasan. Fenomena ini ternyata terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Fenomena bertemunya dua lautan ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dia membiarkan dua lautan, yang keduanya kemudian bertemu berdampingan. Di antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilampaui masing-masing." Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Adapun bukti kebenaran Al-Quran yang keenam, yaitu fakta Gunung Pelangi. Fenomena Gunung Pelangi ini bisa kita ditemukan di Peru dengan nama resmi Rainbow Mountain.
Biasa dikenal dengan nama Vinicunca, yaitu objek wisata indah yang terdiri dari 14 mineral dengan beragam warna yang berbeda. Rainbow Mountain Peru adalah gunung yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memiliki ketinggian 5.200 meter di atas permukaan laut. Adapun warna seperti pelangi yang ada di tempat tersebut diakibatkan adanya endapan mineral. Fenomena alam ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 27. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami mengeluarkan hasil tanaman yang beraneka macam warnanya. Di antara gunung-gunung itu ada bergaris-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat. Adapun bukti kebenaran Al-Quran yang ketujuh, yaitu pergerakan bintang dan planet pada orbitnya. Orang-orang biasa memandang bumi sebagai pusat alam semesta, sedangkan matahari, bulan, dan bintang-bintang bergerak berputar mengelilinginya. Dahulu di era Galileo, muncul pendapat yang menganggap bahwa bumilah yang berputar mengelilingi matahari, dan matahari adalah pusat alam semesta. Adapun Al-Quran, sebelumnya telah menolak semua pendapat yang menyatakan bahwa alam semesta tidak mempunyai pusat yang tetap. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Selain fakta-fakta itu, masih banyak hal-hal lain yang menjadi bukti keilmiahan Al-Quran. Mungkin pada zaman dulu banyak hal yang belum terbukti dan baru terbukti sekarang pada zaman modern dan juga masih banyak kebenaran lainnya yang belum kita ketahui. Itu juga menjadi bukti, bahwa Al-Quran bukanlah kitab kuno karangan manusia yang ketinggalan zaman, karena sudah jelas, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, yang berarti semua kebutuhan manusia selama hidupnya ada di dalam kitab suci Al-Quran. Wallahu a'lamu bishawab.